Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nur Fadilah. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis dari Infood Delicious. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang, legalitas perusahaan, masalah dan solusi, market opportunity, bisnis model, dan financial as. Untuk latar belakang, yaitu industri kuliner Indonesia terus berkembang pesat, dengan sektor makanan ringan mendominasi pasar berkat gaya hidup modern yang menuntut camilan praktis dan inovatif untuk pelajar, mahasiswa, serta pekerja. Infood Delicious memanfaatkan peluang ini sebagai UMKM rumahan inovatif yang menyediakan camilan praktis seperti udang keju dan dimsum goreng keju. Infood Delicious memiliki visi dan misi. Visinya menjadi pilihan utama camilan inovatif dan berkualitas yang membawa kebahagiaan dalam setiap gigitan. Untuk misinya yang pertama, menyediakan produk makanan ringan yang lezat, higienis, dan inovatif dengan harga terjangkau. Yang kedua, menjaga kualitas dan rasa yang konsisten untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, memperluas jaringan distribusi melalui penjualan langsung dan platform digital. Yang keempat, mengoptimalkan layanan pelanggan melalui pelayanan ramah dan proses pemesanan efisien. Dan yang terakhir, melakukan inovasi produk secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pasar dan tren kuliner. Kemudian ini ada struktur organisasi dari Infood Delicious. Ada pemilik yaitu saya sendiri. Kemudian ada manajer operasional, divisi produksi, divisi pemasaran, dan divisi administrasi. Untuk jenis produknya, Infood Delicious menawarkan dua produk unggulan camilan ringan, yaitu udang keju dan dimsum goreng keju, dengan rasa yang gurih, renyah di luar, dan lembut di dalam. Dijual dengan harga yang kompetitif. Udang keju dengan isi 3 pieces dijual dengan harga 15.000. Dan dimsum goreng keju dengan isi 5 pieces dijual dengan harga 30.000. Kemudian ada legalitas perusahaan. Untuk nama perusahaan yaitu Infood Delicious, bentuk usahanya usaha mandiri. Dan untuk permodalan ada 3, yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Untuk modal dasar sebesar 30 juta dan untuk modal ditempatkan dan modal disetor sebesar 28.995.000. Kemudian, Infood Delicious sudah memiliki akta notaris, surat nomor induk berusaha, surat izin tempat usaha, dan NPWP. Kemudian untuk identifikasi masalahnya yaitu konsumen atau pelajar, mahasiswa, dan karyawan membutuhkan camilan yang praktis, cepat disajikan, dan bisa dipesan secara online. Dan juga sebagian camilan rumahan belum terlalu memperhatikan standar kebersihan, kemasan, dan konsistensi rasa, sehingga kepercayaan dan loyalitas pelanggan sulit terbentuk. Untuk solusi dari Infood Delicious yaitu menawarkan produk dimsum goreng keju dan udang keju dengan rasa gurih, cheesy, tekstur renyah, dan menggunakan bahan baku yang terjaga kualitas serta kebersihannya, sehingga aman dan nyaman dikonsumsi sebagai camilan kapan saja, baik untuk anak muda maupun pekerja. Kemudian, Infood Delicious memaksimalkan penjualan melalui 2 jalur, yaitu penjualan langsung melalui booth dengan lokasi strategis dan penjualan digital seperti media sosial dan platform pesan antar, sehingga jangkauan pasar lebih luas dan penjualan lebih stabil. Kemudian ada market opportunity atau ukuran dan potensi pasar. Infood Delicious menargetkan konsumen usia 10-40 tahun yang menyukai camilan praktis, berkualitas, dan inovatif. Kemudian ada 4 segmentasi. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu remaja hingga dewasa usia 10-40 tahun, pelajar, mahasiswa, karyawan, dan masyarakat umum. Kemudian ada segmentasi psikografis, yaitu gaya hidup praktis, aktif, menyukai camilan lezat, gurih, unik, serta mengutamakan kualitas dan kebersihan. Kemudian ada dari segmentasi geografis, yaitu area perkotaan dan pinggiran kota dengan kepadatan penduduk sedang hingga tinggi. Dan yang terakhir yaitu segmentasi perilaku, mencari camilan terjangkau berkualitas, loyal terhadap brand lokal, dan suka mencoba varian rasa baru.
Kemudian ada perkiraan calon konsumen. Untuk perkiraan potensi pasar per minggunya yaitu 325 orang. Dan dari hasil, untuk calon konsumen saat ini yaitu kisaran 82 orang per minggu. Jika setiap pelanggan mengeluarkan pengeluaran sebanyak 30.000 per minggu, maka peluang pendapatan yaitu 30.000 dikali 82 orang yaitu 2.460.000 per minggu. Kemudian ada bisnis model atau cara menghasilkan revenue dan strategi. Infood Delicious menghasilkan revenue dari penjualan udang keju seharga 15.000 per 3 pieces dan dimsum goreng keju seharga 30.000 per 5 pieces dengan penjualan langsung dan penjualan digital di aplikasi pesan antar dan sosial media. Kemudian untuk strateginya menggunakan strategi 7P. Untuk produk yaitu dimsum goreng keju dan udang keju berkualitas dan inovatif. Untuk price-nya dengan harga yang kompetitif sesuai daya beli konsumen. Untuk place-nya di kota baru yang strategis dan juga ada platform digital. Untuk promotion yaitu media sosial dan juga diskon, bundling, branding berkualitas. Untuk people yaitu pelayanan ramah tenaga terampil dan prosesnya higienis, efisien, dan ada pantauan kualitasnya. Dan untuk physical evidence-nya yaitu kemasan menarik, lokasi bersih, media sosial yang profesional. Kemudian ada aspek lingkungan atau PESTEL, yaitu dukungan dan tantangannya. Yang pertama dari politik, dukungan pemerintahan Karawang yaitu melalui program Gentra Wirausaha 2025 untuk UMKM, pelatihan, pembinaan, dan fasilitas perizinan. Untuk ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi di Karawang stabil yaitu 7,87%. Peningkatan daya beli, dukungan UMKM melalui program sentra UMKM dan akses pembiayaan. Kemudian dari sosial yaitu tren konsumsi makanan siap saji meningkat, urbanisasi dan persaingan ketat menuntut diferensiasi produk. Kemudian dari teknologi, penggunaan digital marketing seperti media sosial atau platform online untuk jangkauan dan promosi. Namun, UMKM perlu adaptasi dengan teknologi. Kemudian dari aspek lingkungan, regulasi pengelolaan limbah ketat, kesadaran lingkungan meningkat, menambah biaya operasional, namun membangun citra positif. Kemudian dari aspek legal, kepatuhan perizinan dan standar kesehatan pangan, perlindungan hak kekayaan intelektual penting untuk legitimasi usaha. Kemudian ada aspek teknis dan teknologi. Untuk pemilihan lokasi yaitu di Kota Baru, dipilih karena strategis, pusat aktivitas ekonomi, akses distribusi mudah, biaya operasional rendah, dan potensi pasar besar. Kemudian topografi dataran rendah di Kota Baru cocok untuk pengembangan usaha skala kecil menengah, dan akses sumber air cukup. Sistem drainage mendukung pengelolaan limbah. Kemudian untuk peralatan dan teknologi, peralatan utamanya yaitu mixer, chopper, freezer, dan timbangan digital. Kemudian untuk sistem teknologinya menggunakan efisiensi produksi, pengelolaan stok, akurasi takaran bahan. Dan untuk teknologi informasinya yaitu aplikasi stok, pencatatan digital, platform pemasaran seperti GoFood dan GrabFood, kemudian komunikasi internal. Kemudian ini ada tata letak dan layout seperti contoh stand-nya dari Infood Delicious. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur proses produksi dari Infood Delicious. Yang pertama yaitu penerimaan bahan baku, kemudian persiapan bahan, setelah disiapkan akan melalui proses produksi, dan setelah diproduksi akan melalui proses pengemasan. Setelah itu akan didistribusikan kepada pelanggan. Kemudian ada financial as untuk kebutuhan investasinya yaitu yang pertama peralatan dan perlengkapan sebesar 19.285.000. Untuk bahan baku awal sebesar 1.801.000. Untuk operasional sebesar 7.909.000 dan total kebutuhan investasinya yaitu 28.995.000.
Kemudian ada proyeksi return untuk alat ukur payback period dengan hasil pengukuran 6 bulan dan rata-rata industrinya yaitu 3 tahun, keterangannya baik. Dan untuk ARR, hasil pengukurannya 4%, rata-rata industrinya 40% dan keterangannya baik. Untuk NPV, hasil pengukurannya sebesar Rp146.499.655 dengan rata-rata industrinya yaitu 500 juta dan keterangannya baik. Kemudian untuk probabilitas indeksnya yaitu menunjukkan lebih dari 1 dan keterangannya baik. Kemudian untuk IRR dengan tingkat pengembalian internal yang baik yang menunjukkan profitabilitas proyek. Analisis finansial Infodelicious menunjukkan hasil positif, mengindikasikan kelayakan investasi dengan potensi pertumbuhan yang tinggi. Nah, untuk kesimpulannya, Infodelicious memiliki pondasi bisnis yang kuat dan prospek yang baik untuk berkembang sebagai usaha kuliner inovatif di pasar makanan ringan Indonesia. Dengan legalitas yang kuat, potensi pasar yang besar dengan target konsumen jelas, dengan peluang pendapatan menjanjikan, dan dukungan PESTEL yaitu kebijakan daerah, dukungan UMKM, dan infrastruktur yang memadai. Dan dari aspek teknis dan teknologi dengan lokasi strategis, fasilitas produksi, dan pemanfaatan digital. Dan dari finansial yang positif, analisis kelayakan menunjukkan hasil yang sangat baik. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.